Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minnas siyam wal qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah puasa kita. Hadirin pemirsa, para tamu Allah, kita dihadapkan pada polemik menanggapi munculnya berbagai musibah yang ada di kehidupan kita, seperti pandemi global COVID-19. Sampai saat ini pun masih belum hilang dari kita. Di bulan puasa ini, demikian bila dikorelasikan dengan keyakinan beragama, menampilkan beragam tafsir antara yang menampakkan keluguannya sampai yang menampilkan kedewasaannya dalam beragama. Sama-sama berdalih dengan Al-Baqarah 155-156. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pemirsa, apapun musibah dalam bentuk bencana, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, tanaman, buah adalah merupakan ujian Tuhan buat umat manusia. Dan hanya orang-orang yang bersabar yang akan sukses dalam menghadapinya. Karena berkeyakinan bahwa semuanya milik Tuhan dan kepadanya semua akan kembali. Di sini kecerdasan sikap beragama jelas diuji dan dipertaruhkan. Terbukti ketika dipraktekkan di lapangan, umat beragama menjadi berpolemik di saat menyikapi protokol menghadapi pagebluk ini. Ada yang fatalis, majbur, menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan atas nasib manusia. Sehingga apatis, memilih acuh tak acuh atau ambigu dalam keraguan, dan pesimis tanpa upaya aktif dan kreatif menjalani kehidupan untuk mencari jalan keluar menghadapi musibah. Faktanya yang terjadi adanya penolakan terhadap protokol pemerintah maupun fatwa ulama yang berwenang soal sosial atau physical distancing di masjid, di tempat-tempat kegiatan keagamaan, khususnya dalam menunaikan ibadah Ramadan. Ngeyel dengan narasi takut hanya pada Allah, bukan pada corona. Hidup mati takdir darinya. Demikian ini terus berkumandang dari mereka. Tapi ada juga dari umat yang sepenuhnya bersikap liberal, yang materialistik, lepas diri dari keterikatan ilahiyah.
yang abstrak. Dan segmen ini sepertinya kausa yang abstrak terabaikan. Padahal sebagaimana filosofi puasa, manusia beriman diperintahkan untuk cerdas beragama, sehingga dapat bersikap proporsional dalam menghadapi apapun yang terjadi pada alam yang menimpa umat manusia. Bagaimana dia harus wad'u syai' fi mahalli, sehingga tidak muncul sikap melampaui kehendak Allah dalam sunnahnya yang sudah ditakdirkan. Ketika harus diyakini semuanya adalah ciptaan Tuhan, bukan berarti sesuatu yang nisbi, yaitu wujud aksiden yang terdampak adalah darinya. Ketika kegelapan dikonsepsikan ada, bukan berarti Allah menciptakannya, tetapi demikian hanya untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya. Karena Allah hanya menciptakan cahaya. Allah tidak menciptakan kezaliman, tapi keadilan. Karena kezaliman adalah dampak dari ketiadaan keadilan. Allah tidak menciptakan sakit, karena sakit adalah dampak dari ketiadaan kesehatan. Alhasil, pastinya apapun kerusakan yang terjadi di bumi dan di manusia, semuanya adalah karena ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga keadilan sistemik yang telah Allah gariskan, termasuk soal pandemi COVID-19 ini. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Ini harus kita pahami. Sikap fatalisme tak lebih justru nabok sembunyi tangan, lari dari kesalahan, malah mengkambing hitamkan Tuhan atas musibah yang menyengsarakan nasib manusia. Pemirsa, menariknya ketika fenomena kerusakan menjadi wabah dan musibah bagi manusia, menjadi umum menimpa siapa saja. Tak pandang yang berdosa maupun yang saleh. Allah justru lebih mengedepankan rahmatnya ketimbang murkanya terhadap manusia. Dan mengkategorikan musibah ini sebagai ujian dalam kehidupan dan tidak menyegerakan azabnya sebagai balasan. Sehingga manusia apakah memilih tetap balelo atau beristighfar, memilih membandel atau kembali kepadanya, memilih putus asa atau bersabar atas musibah. Disinilah yang akan menentukan kausa abstraknya antara wabah ini berlanjut atau dihapuskan di tengah ikhtiar dan tawakal dalam menghadapinya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan
orang-orang yang memohon pengampunan. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan hamba-hambamu yang saleh dan pasrah. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan para kekasihmu yang dekat denganmu, dengan kasih sayangmu, wahai zat yang paling pengasih. Allahumma ja'alni fihi minal mustaghfirin, waj'alni fihi min ibadika salihin al-qanitin, waj'alni fihi min awliyaika al-muqarrabin bira'fatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.